Halo, kenalin aku Dian Safa Soprani, mahasiswa kelas A Prodi Biologi Terapan. Jadi tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menyajikan laporan praktikum mikrobiologi dasar acara kedua, yaitu isolasi bakteri dan jamur serta enumerasi. Oke, langsung saja kita ke pendahuluan. Mikroorganisme di alam jarang ditemukan dalam bentuk tunggal, melainkan dalam komunitas yang sangat kompleks. Nah, maka dari itu, untuk mengidentifikasi, meneliti, atau mempelajari karakter suatu mikroorganisme diperlukan kultur murni. Oleh karena itu, isolasi menjadi tahap penting dalam mikrobiologi. Pada praktikum ini dilakukan isolasi mikroorganisme dari sampel roti dan tanah yang melalui tahapan pengenceran bertingkat dan penanaman pada media, sehingga dapat diperoleh koloni tunggal yang mewakili satu spesies. Oke, selanjutnya di sini ada 7 pokok pembahasan. Yang pertama, prinsip dasar isolasi, kemudian pemilihan sumber sampel, prinsip pengenceran bertingkat, metode isolasi yang digunakan dan prinsipnya, alasan penggunaan media dan komposisi media isolasi yang digunakan, jumlah koloni hasil isolasi, dan yang ketujuh, ada atau tidaknya kontaminasi dan faktor penyebabnya. Oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu prinsip dasar isolasi. Prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan atau memindahkan mikroba tertentu dari lingkungannya di alam dan menumbuhkannya di media buatan sehingga diperoleh kultur murni. Kultur murni memungkinkan pengamatan lebih lanjut seperti morfologi tanpa gangguan dari mikroorganisme lain. Lanjutnya, poin kedua, pemilihan sumber sampel. Pada saat praktikum, kelompok 1 menggunakan sampel roti yang sudah berjamur dan tanah dekat perakaran pohon keruing yang diambil pada kedalaman sekitar 10 cm di dalam tanah, yang dimana tanah ini kaya akan mikroorganisme seperti bakteri. Selanjutnya, poin ketiga, prinsip pengenceran bertingkat. Prinsip pengenceran bertingkat adalah mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi dalam sampel secara bertahap. Misalnya seperti saat praktikum dilakukan 5 tahap pengenceran. Dengan demikian, pada konsentrasi tertentu, mikroorganisme dapat dipisahkan sehingga memungkinkan terbentuknya koloni tunggal yang dapat dihitung dan diisolasi. Selanjutnya, poin yang keempat, metode isolasi yang digunakan dan prinsipnya. Metode yang digunakan oleh kelompok 1 pada saat praktikum adalah metode tuang atau pour plate, yaitu mencampur suspensi bakteri dengan medium agar pada suhu kurang lebih 45 derajat Celcius dengan menuangkannya pada cawan Petri lalu dibiarkan memadat. Prinsipnya agar mikroorganisme tumbuh menyebar baik di permukaan maupun dalam media. Nah, ini adalah tahapannya. Yang pertama, sampel tanah sebanyak 1 gram diencerkan bertingkat sebanyak 5 kali pengenceran. Dari tabung pengenceran keempat dan kelima diambil 1 mili suspensi. Suspensi dituangkan ke cawan Petri A dan B atau secara duplo. Kemudian ditambahkan media Na cair dengan suhu sekitar 45-50 derajat Celcius. Kemudian cawan digoyang membentuk angka 8 hingga homogen. Selanjutnya media dibiarkan memadat lalu di-wrap. Dan yang terakhir, cawan diinkubasi terbalik pada suhu ruang selama 1 kali 24 jam untuk bakteri dan 3-7 kali 24 jam untuk fungi. Inkubasi ini dilakukan agar bakteri yang berada di dalam cawan Petri bisa bertumbuh dan berkembang untuk selanjutnya dihitung. Selanjutnya kita masuk ke poin kelima, alasan penggunaan media dan komposisi media isolasi yang digunakan. Nah, media yang kita gunakan itu ada media nutrien agar atau Na, potato dextrose agar PDA. Na digunakan untuk menumbuhkan bakteri heterotrop karena mengandung pepton, beef extract, NaCl, dan agar sebagai pemadat. Kemudian PDA digunakan untuk menumbuhkan fungi karena berbasis ekstrak kentang dan dextrose yang kaya nutrisi bagi kapang dan kamil. Lanjutnya, jumlah koloni hasil isolasi. Pada pengenceran keempat, di cawan A terdapat 276 koloni, cawan B 282 koloni, dan setelah dirata-rata jumlahnya adalah 279 koloni. Lanjutnya pada pengenceran yang kelima, cawan A terdapat 32 koloni, cawan B 40 koloni, dan di rata-rata didapatkan 36 koloni. Selanjutnya, perhitungan jumlah mikroba dinyatakan dalam CFU per mili. Rumusnya, jumlah koloni dikali 1 per faktor pengenceran dikali 1 per suspensi. Contohnya pada pengenceran keempat dengan 279 koloni, hasilnya adalah 2,79 juta CFU per mili. Sedangkan pada pengenceran kelima dengan 36 koloni, hasilnya adalah 3,6 juta CFU per mili. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin terakhir, yaitu ada atau tidaknya kontaminasi dan faktor penyebabnya. Hasil isolasi bakteri dan jamur kelompok 1 menunjukkan tidak adanya kontaminasi. Karena selama praktikum kami menerapkan teknik aseptis dengan baik dan benar, serta menggunakan alat-alat yang sudah disterilkan.
Oke, sampai di sini dapat disimpulkan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, mahasiswa mampu mengenal cara pengambilan sampel tanah secara aseptis, melakukan isolasi dengan metode Portnet, sehingga diperoleh koloni tunggal sebagai kultur murni, serta menghitung jumlah mikroorganisme melalui pengenceran bertingkat. Hasil menunjukkan bahwa jumlah koloni menurun seiring peningkatan pengenceran dan keberhasilan isolasi dipengaruhi oleh teknik aseptis, pemilihan media yang tepat, yaitu NA untuk bakteri dan PDA untuk fungi, serta pencegahan kontaminasi. Dengan demikian, tujuan praktikum memperoleh kultur murni dan memahami metode isolasi serta perhitungan jumlah sel mikroorganisme telah tercapai. Oke, selanjutnya di sini ada referensi yang saya gunakan dalam menyusun laporan praktikum ini. Sekian laporan praktikum saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. Bye-bye.